Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bangun Aceh, selamat datang di episode pertama podcast Bangun Aceh. Dan episode kali ini merupakan episode perdana yang pastinya ditunggu-tunggu, karena ini adalah episode pertama yang udah kita rancang lama banget sebenarnya pemirsa. Tapi akhirnya terrealisasikan di episode pertama ini ada Doni Wijaya yang akan memandu podcast kali ini. Dan podcast Bangun Aceh merupakan sebuah project atau karya dari Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, dan pastinya podcast ini nantinya sebagai sarana edukasi untuk memberikan informasi-informasi yang sangat informatif kepada masyarakat Aceh dan juga para masyarakat di dunia digital dan juga netizen pastinya, agar bisa lebih mengerti tentang pembangunan apa saja yang sedang terjadi di Provinsi Aceh. Dan untuk hari ini, di episode pertama kali ini, Doni akan membawakan satu topik yang pastinya seru sekali untuk kita bahas ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang proyek pembangunan Tol Sigli Banda Aceh atau yang lebih kita kenal dengan Tol Sibanceh. Nah, pastinya udah penasaran dong ya, udah pernah jalan-jalan juga lewatin Sibanceh dalam beberapa waktu terakhir. Tolnya udah kelihatan semakin jadi aja nih ya pastinya, dan gak sabar lagi kalau seandainya bisa selesai dari seksi 1 sampai dengan seksi 6. Doni udah dapat bocoran nih tentang seksi 1 sampai 6 sedikit dari narasumber yang udah Doni undang kali ini ke studio podcast kita. Dan sekarang kita langsung aja kenalan dengan narasumber kita. Yang pertama ini ada Pak Slamet. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet ini adalah pemirsa sebagai Project Director dari PT Hutama Karya Persero ini wilayah Aceh yang membawahi proyek Sibanceh ini ya Pak ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan selanjutnya kita sudah mengundang narasumber yang lain. Ini pemirsa podcast Bangun Aceh. Ini kita berkenalan dulu, ada Pak Jufri di sini selaku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Udi. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang ini. Iya sama-sama ya, Pak. Akhirnya kita ketemu ya Pak ya. Okay. Pak Slamet, ini kalau HK kan punya slogan ya Pak ya, semangat membangun negeri. Ya, bener ya Pak ya? Betul. Semangat banget ya Pak sekarang pagi ini ya. Insya Allah semangat terus setiap pagi. Semangat terus setiap pagi. Pokoknya kabarnya baik ya Pak Jufri dan Pak Slamet baik ya. Alhamdulillah. Kita mulai dulu deh kalau ngomong-ngomong masalah Tol Sibanceh nih ya Pak Jufri, Pak Slamet. Mungkin ke Pak Slamet dulu kali. Untuk membangun Tol Sibanceh ini pasti ada dong latar belakangnya, sejarahnya, awal mula sehingga tol ini bisa terrealisasikan di Provinsi Aceh. Mungkin Pak Slamet boleh cerita sedikit sama kita di sini dan pemirsa podcast Bangun Aceh, gimana sih awalnya proyek ini bisa berjalan, gitu Pak? Baik. Mengenai sejarah Tol Sibanceh ini mungkin dimulai dengan kesadaran pemerintah atas pentingnya konektivitas antar provinsi di Pulau Sumatera. Baik. Nah, kemudian bahwa dalam rangka mendorong pengembangan wilayah di Pulau Sumatera, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta dalam rangka pelaksanaan master plan percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi Indonesia, maka pada tahun 2014, pada waktu itu masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau menerbitkan peraturan Presiden nomor 100 yang isinya menugaskan PT Hutama Karya untuk menjalankan pengusahaan 4 ruas jalan tol. Oke. Nah, pengusahaan dalam hal ini itu meliputi pendanaan, perencanaan, kemudian pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol selama masa konsesi. Baik. Nah, pada waktu Perpres 100 itu baru 4 ruas jalan tol yang ditugaskan kepada Hutama Karya untuk dilakukan pengusahaannya, yaitu ruas Medan Binjai, kemudian ruas Palembang Indralaya, kemudian ruas Pekanbaru Dume, dan ruas Bakahuni Terbanggi Besar. Nah, di sini Sigli Banda Aceh belum ada ya Pak ya. Belum terlis waktu itu ya. Belum, ya. Waduh. Nah, kemudian berikutnya Bapak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 1117 nomor 117 tahun 2015
Itu yang merupakan perubahan dari Perpres nomor 100, di mana jumlah ruas jalan tol yang ditugaskan pengusahanya kepada Utama Karya itu bertambah. Oke. Dari 4 ruas menjadi 24 ruas. Banyak banget nambahnya Pak ya? Ya, jadi itu 3 kali lipat. seluruh ruas dari mulai Lampung hingga Banda Aceh. Wow. Gitu. 3 kali lipat loh nambahnya Ya. Pak ya? 6 kali ya, dari 4 ke 24. Banyak banget. Nah, kemudian dalam Perpres 117 itu pengusahaan tahap pertama itu meliputi 8 ruas. 8 ruas jalan tol, yaitu 4 ruas sesuai Perpres 100, yaitu yang tadi Yang Bapak sebutkan tadi ya. Bakter, Bakauheni Terbagi Besar, Palembang Indralaya, Pekanbaru Dumai, Medan Binjai. Kemudian ditambah lagi ruas Terbagi Besar Pematang Panggang, kemudian Pematang Panggang Kayu Agung, kemudian Palembang Tanjung Api-Api, dan Kisaran Tebing Tinggi. Nah, di sini belum kelihatan juga ya. Belum kelihatan juga Pak. Ini masih berarti dari total 4 terus ditambah lagi jadi 8. Iya. Belum kelihatan juga sih Belum bancanya. kelihatan. Nah, Kemana sih bancanya ini? Nah, Belum sekarang kelihatan. ini baru kelihatan. Nah, pada tahun 2016 Bapak Menteri PU menerbitkan keputusannya untuk menambah pengusahaan jalan tol, menambah ruas untuk diusahakan jalan tol oleh Utama Karya itu ada tambah 3 ruas, yaitu Medan Banda Aceh, Pekanbaru Padang, dan Tebing Tinggi Parapar. Nah, disinilah baru Ada hilalnya Pak ya? Ada hilang. terlihat Ada hilalnya ya si banca ini. mulai bergerak. Ruas Medan Banda Aceh didahului dengan ruas tol Sigli Banda Aceh. Baik. Nah, kemudian setelah itu tentunya Utama Karya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan persiapannya, antara lain juga dengan menyusun rencana tekniknya. Kemudian juga dari sisi waktu penyusunan rencana teknik akhir itu, kami juga menyusun tentang ROE plan ya, itu tentang batas-batas lahan yang perlu dibebaskan untuk keperluan pembangunan jalan tol. Oke. Nah, kalau tidak salah pada waktu itu penetapan lokasi ruas jalan tol Sigli Banda Aceh ini sudah diterbitkan oleh Bapak Gubernur Aceh pada tanggal 12 Oktober 2017. Oktober ya. Bulan Oktober ya waktu itu. Nah, setelah ada penlok tentunya Pak Jufri nih yang Yang bekerja di balik itu ya Pak ya. untuk mengadakan lahannya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya setelah proses pengadaan lahan ini menurut catatan saya sih dimulai pada setelah terbit penlok pada Oktober 2017. Kemudian dilakukanlah pelaksanaan pengadaan tanah oleh P2T dan PPK Pak, PPK lahan ya. Dan alhamdulillah pada Juli 2018 hanya selang setahun saja itu sudah bisa groundbreaking. Termasuk cepat berarti ya Pak ya? Cepat sekali kalau menurut saya. Gercep banget nih berarti. Tercepat. Pak Jufri, gercep banget kerjanya ini Pak ya berarti ya? Cepat Pak, itu hanya 1 tahun sudah bisa groundbreaking, karena setelah groundbreaking kan nggak mungkin diam kan. Iya benar. Pembangunan. Langsung bangunan ya Pak. Nah, kemudian juga dari Utama Karya ini memproses perjanjian pengusahaan jalan tolnya dengan Badan Pengatur Jalan Tol sebagai dasar hukum untuk Utama Karya bisa melakukan pengusahaan jalan tol ruas Sigli Banda Aceh. Nah, sejak saat itulah ruas tol Sigli Banda Aceh ini dibangun, dimulai dari seksi 4. Oke. Nah, mungkin kenapa dimulai dari seksi 4 ya karena di sana lahannya duluan bebas. Ya. Oh, berarti semuanya sudah clear di sana duluan ya Pak ya? Ya. Waktu itu ya. Jadi sudah cukup lahan yang bebas untuk mulai mengerjakan konstruksi pembangunan. Saya kira mungkin itu secara singkat dari tol Sigli Banda Aceh ini. Oke. Dan tadi Doni sempat dengar nih. Jadi waktu itu berarti sebelum groundbreaking selama 1 tahun udah dipersiapkan duluan berarti ya Pak Jufri ya untuk pembebasan tanah ini. Iya. Mungkin boleh cerita sedikit Pak, mungkin berapa luas tanah lahan yang dibebaskan dan gimana awalnya pas
proses pembebasan waktu sebelum groundbreaking. Betul, terima kasih Mas Tony. Ya. Jadi ini menyambung dari Pak Slamet yang sudah cerita tadi bahwa pertama kan di perencanaannya adanya di BUJT yang sudah perusahaan yang ditunjuk oleh sesuai dengan Perpres untuk PSN Trans Sumatera. Jadi setelah adanya perencanaan itulah yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu diberikan bahwa untuk Trans Sumatera khususnya di Aceh itu ada yang Sigli Banda Aceh, Sigli Banda Aceh. Sebenarnya Sigli Banda Aceh itu dari Sigli ke Kota Baru. Nah, tapi Banda Aceh mendekati Banda Aceh artinya Siba Aceh gitu. Jadi setelah diberikan itu Kementerian PU itu memproses daftar di PPT-nya, DTT daftar perencanaan bidang-bidang berapa jumlah luas yang dibutuhkan untuk Sigli Banda Aceh. Gitu. Jadi Sigli Banda Aceh itu kalau secara luasnya itu hampir lebih kurang itu hampir 900 hektar. 900 hektar. Itu keseluruhan Pak dari 6 seksi. 6 seksi Jadi itu. 6 seksi itu ada lebih kurang 900 hektar. Terdiri dari 10 kecamatan. Oke. Ya, 10 kecamatan itu dari mulai Baitussalam, Darussalam, Kota Baru, Blang Bintang, Montasi, kemudian Indrapuri, Kota Jedlis, Limum, Lembah Sawah dan sampai ke titik nol. Jadi nolnya itu di Padang Tiji. Padang Tiji. Oke, itu udah pilih. Sudah pilih ada 74 desa gitu. 74 kampung lah, 74 kampung. Dengan jumlahnya itu hampir mendekati 4.000 lah. 3.700 sekian 750 bidang tanah yang akan dibebaskan. Wow. Itu pusing ya, adanya 74 kilometer lebih 75 kilometer keseluruhan. Oke, baik. Jadi dari ke 74, sorry Pak, tadi ada 3.700 ya bidang tanah yang akan dibebaskan. Terus juga ada berapa kecamatan tadi yang itu? Ada 10 kecamatan gitu ya. Itu berarti prosesnya sudah dimulai dari tahun 2017 waktu itu. 2017 itu, jadi 2017 itu pada saat dari HK itu sudah memberikan perencanaan. Di pertengahan 2017 baru ada PUPR menunjuk PPK. Jadi menunjuk artinya dari ada Satker Tol Wilayah 2, kemudian ada PPK-nya yang mengkoordinir tentang pengadaan tanah. Nah, proses pengadaan tanah ini kalau dilihat dari segi ini memang secara tertulis itu karena diminta kepada PUPR. Sebetulnya masih banyak elemen-elemen di dalam itu, ada BPN-nya, ada Pemprov-nya, ada tata pemerintahan di Pemprov, kemudian ada di kabupaten juga ada tata pemerintahan, ada dari Kementerian untuk tanah wakaf. Itu tanah wakaf nanti ada proses yang sangat panjang itu. Wah, nanti boleh kita bahas nanti Pak Jufri ya. Dan ini kalau untuk membangun tol yang bisa dibilang semegah ini ya, pertama kali di Aceh belum pernah ada gitu ya, sepanjang 74 km ini pastinya dananya nggak sedikit dong ya Pak Slamet ya. Mungkin boleh dibocorin dikit nih sama kita, kira-kira anggaran yang diplotkan untuk proyek ini kira-kira berapa nih Pak? Baik. Jadi tadi kan setelah ada penugasan kepada Utama Karya dari pemerintah, kemudian Utama Karya sebagai badan usaha jalan tol itu mengadakan perjanjian pengusahaan jalan tol dengan Kementerian PUPR, dalam hal ini dengan Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, dalam perjanjian tersebut itu sudah dicantumkan juga dalam rencana usahanya atau bisnis plan-nya bahwa biaya investasi yang diperlukan untuk Sigli Banda Aceh ini itu sebesar 12,35 triliun. 12,35 triliun, banyak sekali. Banyak sekali. Wow. Jadi biaya ini untuk biaya perencanaan, kemudian konstruksinya sendiri, kemudian ada biaya untuk pengadaan peralatan tol, kemudian biaya konsultan pengawas, kemudian juga ada untuk eskalasi harga,
untuk pajak PPN, kemudian juga untuk biaya operasional overhead, kemudian juga ada untuk IDC ya, interest during construction, kemudian juga financial cost dalam rangka mengupayakan pinjaman sebagai salah satu komponen dalam pembiayaan ini, Pak. Baik. Dan dari sekian banyak dana itu 12,35 triliun ini Pak. Ini sumber dari dana pembangunan ini berasal dari mana sih Pak yang 12,35 triliun ini? Karena kalau yang sebagai masyarakat awam nih kayak Doni nih ya, masyarakat awam mungkin yang belum terlalu mengerti dan paham tentang proyek yang satu ini. Oh, proyek ini berasal dari uang pemerintah misalnya gitu. Tapi sumbernya dari mana? Kita nggak tahu apakah dari APBN ataupun dari investor atau gimana. Mungkin boleh dijelasin sedikit nih Pak Slamet tentang sumber dananya sendiri. Jadi mengenai pendanaan juga ini diatur dalam perjanjian pengusahaan jalan tol itu. Nah, di dalam Perpres nomor 100 waktu diterbitkan oleh Presiden SBY itu dinyatakan di dalam Perpres itu bahwa jalan tol Trans Sumatera ini secara ekonomi sudah layak, tapi secara finansial belum layak. Oke. Ya. Jadi, namun tetap diperlukan untuk tadi pengembangan wilayah, kemudian pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, mengingat jalan tol ini belum layak secara finansial, tapi layak secara ekonomi, sehingga debt equity ratio-nya itu terbalik ya. Biasanya jadi debt equity ratio itu besaran perbandingan antara pinjaman dengan modal sendiri. Oke, baik. Nah, kalau itu jalan tolnya layak, biasanya porsi pinjaman itu lebih besar daripada modal sendiri. Oke. Misalnya biasanya ada debt equity ratio 70-30, berarti pinjamannya 70%, 30%-nya modal sendiri. Oke. Nah, mengingat ini tadi belum layak secara finansial, maka di dalam perjanjian pengusahaan jalan tol itu dicantumkan bahwa debt equity ratio-nya itu 85% equity, 15%-nya justru pinjaman. Kembali. Jadi 15 banding 85. Nah, ini untuk 15%-nya itu pinjaman, maksudnya Utama Karya mengupayakan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan ya. Nah, sedangkan yang 85%-nya ini dari penyertaan modal negara. Berarti 15% itu dari lembaga-lembaga keuangan, dalam hal ini bank berarti ya Pak ya? Ya, bank-bank BUMN. Ya, ada bank, ada juga mungkin sindikasi bank ya. Memang saya tidak terlalu mendalami mengenai perjanjian kreditnya ya, karena ya tugas saya kan membangun jalan tol. Baik. Dan masalah uang. Iya, jadi ini ya masalah kontrak keuangannya itu mungkin belum mendalami ya Pak ya. Hanya biasanya ya begitulah, karena pengalaman saya sebelumnya memang sudah pernah juga duduk sebagai direksi anak perusahaan di waktu masih di perusahaan lain, Pak. Baik. Oke. Setelah itu ya jadi untuk pembangunan ruas jalan tol itu kan pertama itu harus ada duitnya dulu ya. Benar. Setelah duitnya ada tanahnya. Setelah tanahnya, tanah ini berarti urusannya Pak Jokowi nih. Iya. Kalau tadi berarti sumber dananya begitu ya. 85% dari sendiri dan 15% Enggak, 85% dari pinjaman. Penyertaan modal negara. Kenapa ada penyertaan modal negara? Karena jalan tol di Sumatera ini belum layak secara finansial. Oke, baik. Kalau sudah layak finansial, sebetulnya itu bisa oleh BPJT, Badan Pengelolaan Jalan Tol itu bisa ditenderkan. Nanti investor yang melakukan penawaran ya. Baik. Hanya ini karena belum layak secara finansial, tapi sudah secara ekonomi layak untuk pengembangan wilayah, untuk konektivitas, untuk menekan biaya logistik. Nah itu makanya ditempuh lah
penyertaan modal negara tadi ya Pak ya. Baik. Nah, dari sumber dana ini beralih ke Pak Jufri dulu nih ya. Dari sumber dana yang disebutkan oleh Pak Slamet tadi sebesar 12,35 triliun. Ini tidak termasuk pengadaan tanah. Tidak termasuk berarti Pak. Waduh. Seperti tadi saya sebutkan kan tidak ada. Iya, makanya tadi saya cermati tuh ya, apa yang Pak Slamet bilang satu persatu kayaknya nggak sebut-sebut masalah pembebasan lahan ini. Berarti harusnya anggarannya lebih besar lagi dari ini ya. Ketotalan semuanya Pak ya, berarti ya. Ini kalau dari sumber dananya dari mana nih Pak? Kalau pembebasan lahan sendiri Pak Jufri? Iya, maksudnya. Jadi dari itu kan Pak Slamet tadi menyampaikan hanya untuk konstruksi dan lain-lain gitu, belum termasuk tanah. Jadi khusus untuk tanah ini kalau kita dianggarkan itu hampir 1 T. Ya, hampir 1 T itu sekitar 974 miliar untuk yang luasannya hampir 900 hektar. Gitu. Jadi sumber dana untuk pengadaan tanah itu APBN. Nah, dari APBN. APBN nanti yang uangnya akan diberikan oleh Satkernya itu yang membayar itu dari Elman. Jadi kita itu hanya meminta uang ke Elman untuk ditransfer. Namun demikian pada saat awal itu proses dari Elman itu belum selesai pembayaran langsung. Dulu kita ditalangi, DTT namanya. Dana talangan itu mintanya dari Pak Slamet gitu. Jadi namanya dana talangan itu disiapkan oleh PT Hutama Karya. Jadi untuk proses pembayaran sehingga bisa tercapai groundbreaking dengan cepat dulu. Karena memang ditalangi. Jadi uang untuk pembayaran awal itu ditalangi. Setelah selesai ditalangi itu baru nanti Pak Slamet minta mana uang, kembalikan uang. Ketika sudah ditransferkan oleh tadi ada Elman itu ya. Iya, nanti ada pengembalian reimburse untuk uang-uang yang pengembalian uang yang dipinjamkan ditalangi lah istilahnya, ditalangi oleh badan usaha. Berarti ini sinerginya bagus ya, berarti ya. Sinerginya bagus banget, saling bantu membantu. Jadi makanya proses pembangunan ini dari tahun 2018 sudah groundbreaking, sekarang sudah hampir selesai bisa dibilang ya Pak ya. Kalau dilihat-lihat nih, karena sejauh mata memandang, ini udah pakai juga soalnya. Doni juga sering pakai kalau seandainya lagi mau pergi kemana, ke Biren atau kemana, ya jalan tol itu Pak dari Belang Bintang, apalagi sekarang udah sampai Selimum tuh, asik banget. Jadi bisa singkat banget perjalanannya kan ya. Oke. Jadi sumber dana tadi sekian ratus miliar, 974 miliar itu adalah dari APBN. Gitu ya Pak. Tidak termasuk dari anggaran konstruksi tadi sebesar 12,35 triliun. Jadi tadi yang 12,35 itu istilahnya biaya investasinya. Biaya investasinya ya. Konstruksi, tapi itu meliputi yang lain-lain juga. Baik. Oke, itu dia sumber dananya. Jadi kita udah lebih tahu ya, pemirsa podcast Bangun Aceh ya. Dan untuk proses pembangunannya sendiri nih Pak Slamet, sejauh mana sih sekarang proses pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh ini? Tadi udah bahas dana, udah biaya, udah pembahasan lahan, udah. Nah, sampai sejauh ini nih di tahun 2022 ini pembangunannya boleh dijelaskan mungkin? Jadi sampai dengan saat ini ya, hasil pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh ini pertama yang selesai itu seksi 4. Itu sudah 100% sudah dioperasikan. Kemudian setelah itu seksi 3 itu juga sudah selesai 100%. Seksi 3 itu jadi dari Janto ke Indrapuri. Kemudian seksi 2 juga sudah selesai 100% dari Janto ke Selimem. Nah sekarang yang sedang berjalan pembangunannya yaitu di seksi 1, seksi 5 dan seksi 6. Nah di seksi 5, nah rencana untuk tahun ini kami merencanakan untuk dapat menyelesaikan seksi 5 dan 6 sehingga bisa dioperasikan pada bulan Desember 2022 ini. Wow, akhir tahun ini dua-duanya langsung dioperasikan Pak? Insya Allah 5 dan 6. 5 dan 6. Ini asik sekali gitu ya. Tuh. Hanya ini juga saya perlu lagi kolaborasi sama Pak Jufri nih. Kolaborasinya gimana nih Pak? Karena masih ada sekitar sudah sedikit sih. Paling juga tinggal kalau nggak salah 14 bidang lagi yang belum bebas. Baik. Namun demikian itu juga sedang dalam proses dari
PPK, dari BPN dan instansi-instansi lain yang turut membantu untuk percepatan pengadaan lahan. Wah, alhamdulillah banget sih ya. Tapi berarti akhir tahun ini berarti tinggal nunggu seksi 1 aja nih berarti yang belum selesai ya Pak. Nanti yang terakhir ya seksi 1. Karena seksi 1 ini merupakan jalan tol yang terpanjang. Dari dibandingkan 6 seksi. Itu panjangnya 25 km, kemudian juga medannya sulit ya Pak. Mungkin Mas Doni bisa jalan-jalan ke sana nanti. Ya. Boleh deh diajak jalan-jalan sama Pak Slamet. Puncak Selawah ya. Bisa off-road. Kemudian di sana pemandangannya luar biasa. Mendaki gunung lewati lembah ya Pak ya. Ya, kalau seksi 1 ya. Kita bisa memandang Gunung Selawah di sebelah, kalau dari sini Selawah di sebelah kiri ya. Iya, kiri Di Selawah. kanannya Bukit Barisan. Wah, bermain. Wah, indah banget nih. Dan dengar-dengar juga tol Cibanca ini jadi salah satu tol dengan pemandangan terindah nih Pak. Betul. Apalagi Kemudian kalau juga ada juga yang bikin iri provinsi lain itu dengan adanya interchange Limau. Oh, interchange Limau. Kenapa tuh Pak bikin provinsi lain iri? Why? Kenapa? Karena di situ kan itu interchange-nya semuanya elevated. Elevated maksudnya Itu di atas tanah. di atas Tinggian. tanah. Oh, tinggi, oke. Karena di situ akan ada rencana, kalau nggak salah ada rencana bendungan Selimau. Oh, gitu. Nanti itu akan digenangi air tuh. Jadi lebih indah lagi ya Pak ya? Indah lagi. Lebih indah lagi. Nanti asal jangan jadi objek wisata aja tiba-tiba berhenti di tengah jalan tol mau foto-foto nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Dan nanti mungkin kalau sudah seperti itu mungkin bisa dibangun mungkin tempat rest area tambahan atau apa gitu kan. Widih. Nanti kalau masalah fasilitas nih kita korek lagi lebih dalam nih sama Pak Slamet nih ya Pak ya. Waduh, ini kalau Doni ngebayangin ya apapun semua prosesnya yang Bapak sebutkan tadi, ini satu optimisme banget buat Doni kalau memang nanti pasti bakal keren banget kalau udah jadi semuanya nih ya. Dan dari ke-6 seksi itu nih Pak Slamet, dari seksi 1 sampai dengan seksi 6 sekarang prosesnya sedang berjalan juga dan hampir selesai. Seksi 6 dan 5 ini di akhir tahun yang akan dioperasikan. Ini apakah ada kendala-kendala apa saja sih yang dihadapi selama ini dalam proses dari seksi 1 dan 6 tersebut Pak? Mungkin secara general saja. Ya Pak. Jadi ya kalau dibilang kendala itu kendala, atau dibilang kendala juga memang prosesnya perlu seperti itu gitu lah. Seperti tadi sudah disinggung untuk tanah wakaf, kemudian lahan-lahan yang perlu dibebaskan itu memang ada yang cepat sekali, memang ada yang perlu waktu. Jadi kalau dibilang kendala ya mungkin dari sisi lahan ya Pak. Jadi kalau nggak salah di seksi 1 misalkan kalau catatan saya ya itu ada 82 bidang ya Pak Jeffrey. Itu kan ada yang tanah hutan, kemudian ada wakaf, ada mungkin masih ada TKD kalau nggak salah, seperti itulah Pak. Tapi itu juga memang sedang proses di Pak Jufri, hanya saja memang memerlukan waktu untuk penyelesaiannya gitu. Baik. Jadi kami ini membangun walaupun ada kendala itu, tapi kami tidak berhenti bekerja. Tetap saja kita mengupayakan konstruksi di lahan-lahan yang sudah dibebaskan oleh Pak Jufri. Baik. Jadi gitu Pak. Ya kita yang ngatur lah pelaksanaannya di lapangan bagaimana caranya supaya konstruksi tetap berjalan. Walaupun ada kendala, tapi tidak sampai menghentikan konstruksi. Iya, jalan terus pokoknya jalan Pak terus, ya. Jalan semangat terus. Nah, kalau masalah tadi mungkin di lahan ya Pak Jufri ya sedikit ya disebutkan sama Pak Slamet tadi ada tanah wakaf, ada tanah hutan juga, terus juga ada beberapa problem lain mungkin seperti mungkin ini tanah negaranya gimana, apa segala macam. Nah, ini dalam proses pembebasan lahan-lahan terutama kayak lahan wakaf itu tuh. Nah, itu gimana tuh Pak Jufri? Wakaf. Wakaf. Terus ada tanah negara juga di situ kan yang digunakan. Terus juga ada hutan juga di sana yang memang tergunakan gitu untuk proyek pembangunan ini. Nah, itu gimana tuh Pak prosesnya pembebasannya?
tadi sempat terlupa saya itu sampaikan bahwa Apa itu Pak? pengadaan tanah itu kan saya sampaikan tadi adanya PPK yang akan membayar. Namun kita lupa menyebutkan bahwa setelah selesai dari dari daftar perencanaan itu oleh PUPR itu memberikan tugas kepada pemerintah daerah itu Pemprov. Nanti Pemprov itulah yang menetapkan lokasinya. Jadi Pemprov setelah ditetapkan lokasi sekian kilometer, nanti itu kemudian PUPR meminta kepada BPN. BPN lah yang bekerja secara detail terhadap pengadaan tanah ini secara undang-undang, baik secara undang-undang yang nomor 2 2012 dulu maupun undang-undang karyaan yang sekarang itu undang-undang PP 19 2021 itu setelah dapat perintah dari PUPR, BPN itu akan mengidentifikasi dan inventarisasi bidang per bidang yang tadi 3.700 sekian menjadi apa sih yang ada di dalamnya. Oke, dipetakan berarti ya Pak? Dipetakan satu persatu, kemudian setelah itu baru diberikan hasilnya. Artinya singkat saja, nanti setelah itu akan diberikan kepada tim penilai. Itu tim penilai appraisal independen KJPP, kantor penilaian jasa publik. Nilai tersebutlah yang diminta untuk membayar. Nah, kemudian tadi kendalanya tentang banyak sebetulnya namanya di tanah itu sebetulnya tidak bisa diukur seperti membuat konstruksi. Kalau konstruksi itu mungkin dalam 1 kilometer itu harus selesai, bisa dibuat schedule yang jelas. Sementara di tanah itu banyak retorika yang harus ada dinamika dalam proses pembebasan tanahnya ya. Misalnya ada tanah wakaf. Nah, tanah wakaf itu setelah ada di P2T BPN memvalidasi bahwa ada tanah wakaf, nanti diminta kepada PPK untuk berkoordinasi dengan nazirnya. Nah, setelah nazirnya kemudian mencari tanah pengganti, setelah tanah pengganti ada dinilai oleh KJPP, kemudian KJPP menilai, dilakukan musyawarah, setelah ada musyawarah baru diajukan ke Kemenak baru ke Kanwil. Jadi kalau banyak pihak banget ya Pak ya. Kalau di bawah di bawah 5.000 meter itu Kanwil yang menetapkan, kalau di atas 5.000 meter itu Menteri Agama yang menetapkan langsung terhadap tukar-menukar tanah wakaf. Waduh. Itu. Kemudian ada satu lagi juga harus sesuai berarti ya Pak ya. Biasanya hampir rata-rata itu kalau tanah wakaf itu pencarian itu melebihi 6 bulan. Pencarian tanah penggantinya. Nah, itu kan menjadi juga satu. Berarti harus sama ya nominal yang tanah yang di sini dengan yang pengganti itu? Tidak, karena sistemnya dia tukar menukar, ada kewajaran, keseimbangan istilahnya kalau tanah wakaf itu. Terus ada tanah kas desa tadi. Itu tanah kas desa itu TKD, tanah kas desa. Itu tanah asetnya desa. Itu hampir sama juga setelah ada divalidasikan oleh BPN. Nanti kita dengan desa mencari tanah pengganti. Setelah ada tanah pengganti juga diajukan dari kepala desa, mengajukan kepada bupati gitu. Bupati mengeluarkan rekomendasi bupati itu ke gubernur. Nah, gubernur baru menetapkan kapan sudah sesuai tidak, baru dilakukan penagihan pembayaran. Oke. Nah, kalau terkait hutan nih Pak, hutan ini kan lewatin hutan Gunung Sawah kan ya. Iya. Nah, jadi kan di situ ya masyarakat awam juga bilang oh itu hutan gitu ya. Apakah ini ada melewati hutan lindung atau memang hanya hutan biasa saja atau gimana nih Pak? Dan proses pembebasannya gimana? 2 kabupaten, kita kan kabupaten Aceh Besar dan kabupaten Pidi itu dua-dua terkena hutan kawasan. Jadi hutan di sini adalah hutan konversi dan hutan bukan hutan lindung. Jadi hutan konversi yang digunakan oleh dulu HTI. Baik. Nah, HTI itu dulu dikelola oleh Aceh Nusa Indah Puri, AGU-nya. Nah, itu lebih kurang 250 hektar. Yang hutan dari tadi 900 hektar ada 250 hektar itu melewati kawasan. Jadi kawasan itu karena dulu ada pemegang hak guna hutan itu, oleh pemegang hak itu dia memberikan kewenangan dasar koordinasi dengan pemerintah Aceh dulu
Sehingga apa tanam tumbuh yang ada di dalam hutan tersebut dibayarkan kayak yang dikelola oleh masyarakat, itu dibayarkan kepada si pengelola. Nah, kalau tanah yang melewati kawasan hutan kan tidak dibayar karena itu memang tanah negara. Tanah negara. Berarti memang tidak ada pembayaran sama sekali ya Pak ya. 250 hektar lebih kurang 21 km itu kawasan. Kawasan itu dan tidak dibayarkan karena itu memang milik negara. Yang dibayar hanya apa yang ada isi di dalam. Apa yang ada yang isi dikelola oleh masyarakat. Yang dikelola sama masyarakat gitu ya, yang dilalui. Oke. Jadi sejauh ini follow up-nya dengan instansi-instansi vertikal ya kayak tadi pemerintah dan juga Kementerian Agama. Prosesnya berjalan dengan lancar semua ya berarti ya Pak Jufri ya? Sinergi lah, sangat Sinergi ini. ya. Kita ada di sini ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Agama, ada kepolisian, bahkan kita ada dari kejaksaan juga, dari dalam kepanitiaan tim pengadaan tanah itu ada dari kejaksaan, kepolisian, ada dari semua unsur gitu. Ada dari tim gubernur, jadi dari Pemprov Aceh juga ada, di tata pemerintahannya juga ada masuk ke dalam tim pengadaan tanah. Berarti semua bergabung di situ. Semua bergabung. Nanti kalau misalnya ada kendala terhadap permasalahan-permasalahan, ada masalah batas, ada masalah ini, itu tetap ada koordinasi dan rapat-rapat yang bahkan di ruangan ini kita sudah lebih dari 5 kali buat rapat di ruangan ini ya Pak? Di ruangan ini sudah lebih 5 kali buat rapat yang diundangkan beberapa stakeholder untuk masing-masing bertanggung jawabannya. Baik. Dan kalau bisa dibilang pasti ada dinamika dong terkait dengan pembebasan lahan ini Pak. Nah, gimana nih persepsi masyarakat mungkin yang tanahnya terdampak nih dengan proyek pembangunan Sigli Banda Aceh ini? Alhamdulillah kalau setiap kita berjumpa dengan masyarakat, alhamdulillah masyarakat sangat mendukung masyarakat Aceh. Orang kita ini sangat mendukung terhadap pembangunan tol Cibanceh dan rata-rata lah senang sih. Saya pikir dan nggak sabar ya Pak ya mau nunggu ini selesai. Iya, mungkin biar boleh saya tambahkan. Boleh silakan Mas Mamat. Ini kan tadi pengadaan lahan itu kan mulai di 2017. Ya. Kemudian akhir 2018, awal 2019 itu baru mulai konstruksi. Itu dalam waktu mungkin kurang dari satu tahun ya. Kita sudah konstruksi. Itu menunjukkan bahwa memang masyarakat ini sangat mendukung dengan adanya pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh ini. Kalau saya dilihat dari situnya, walaupun tidak ditanya satu-satu, masyarakatnya saya pikir sih pasti masyarakat ini melihat kelancaran pembangunannya sampai detik ini ya Pak ya. Melihat kelancaran pengadaan lahannya itu berarti masyarakat sangat mendukung pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh. Untuk itu juga saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh yang telah mendukung pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh ini sebagai salah satu proyek strategis nasional. Wah, luar biasa. Oh iya, ini jadi proyek strategis nasional ya Pak ya, proyek ini ya. Mungkin juga saya ingin atensi yang luar biasa lah dari pemerintah Aceh. Karena kan kita setiap 2-3 bulan sekali itu ada rakor pengadaan tanah seluruh Indonesia. Artinya kalau di Aceh ini luar biasa dukungan dari pemerintah Aceh, dari segala lini kita dibantu. Setahu dulu juga pernah Presiden Jokowi bahkan memang apresiasi banget ya pembangunan tol Cibanceh ya. Pada waktu peresmian jalan tol Seksi 4 itu Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada Bapak Kanwil BPN ya atas prestasi pembebasan lahan yang demikian cepat dibandingkan di provinsi-provinsi lain. Salah satu yang tercepat di Indonesia ya katanya ya Pak ya. Luar biasa. Applause deh buat masyarakat Aceh nih sangat mendukung untuk proyek pembangunan tol Sigli Banda Aceh yang satu ini. Dan kalau ngomong-ngomong masalah masyarakat lokal nih Pak Slamet, apakah tenaga kerja lokal ini memang dilibatkan di dalam proses pembangunan tol Sigli Banda Aceh? Ya, untuk hal itu memang sudah merupakan suatu kewajiban moral ya bagi kami pelaksana pembangunan di Provinsi Aceh ini
untuk tentunya melibatkan baik tenaga lokal untuk kerjaan pembangunannya maupun pengusaha-pengusaha lokal. Itu sudah harus merupakan suatu keharusan untuk melibatkan sumber daya dari lokal Provinsi Aceh. Ini ada catatan saya bahwa untuk di kontraktor itu ada keperluan 600 personil kontraktor pelaksana. Itu mulai dari mungkin tenaga administrasi, surveyor, kemudian tenaga-tenaga tekniknya di administrasi teknik, di engineering. Itu diperlukan 600 personil kontraktor. Itu 280 personilnya itu personil dari lokal. Wah, bisa dibilang setengahnya ya Pak, hampir setengahnya ya. Kemudian seperti di pengoperasian jalan tol yang sudah beroperasi sekarang ini kan seksi 234 sepanjang 36 km ini petugas transaksi tol, kemudian petugas patroli lalu lintasnya, kemudian petugas pemeliharaannya itu sudah direkrut 160 orang tenaga lokal. Jadi memang ini kita prioritaskan lah tenaga lokal untuk bisa mengoperasikan jalan tol maupun turut berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol. Wow, luar biasa. Jadi memang benar-benar dilibatkan ya Pak Slamet ya. Baik. Dan dari sekian ruas yang sudah dibuka ini gitu ya, dari tol dari seksi 4, 3 dan 2. Nah, ini kan pastinya semua sudah melalui uji layak fungsi ya Pak ya, sehingga bisa dioperasikan. Bagaimana dengan seksi 5 dan 6 saat ini? Pak, apakah ini kan direncanakan akan dibuka akhir tahun di 2022 ini Desember. Apakah itu sudah dilaksanakan atau memang ada yang belum selesai? Ya. Jadi sebelum uji layak fungsi itu pekerjaan itu harus dilakukan dulu serah terima sementara atau lebih lazim disebut PHO ya, provisional handover. Itu serah terima sementara pekerjaan dari penyedia jasa ke kemudian jasa, dari adikarya dalam hal ini dari adikarya ke gama karya. Baik. Nah itu biasanya diajukan setelah progresnya mencapai 97%, kemudian kontraktor mengajukan. Nah nanti dari utama karya akan menurunkan tim penilai, apakah itu sudah bisa dilakukan atau sudah layak atau belum untuk dimasukkan gitu ya Pak Jupri ya. Kalau sudah dilakukan tadi serah terima sementara atau PHO, maka dari direksi nanti mengajukan permohonan uji layak fungsi ke BPJT dan ke Bina Marga. Baik. Kemudian nanti turun tim uji layak fungsi dari tim uji layak fungsi itu ada dari Kementerian Perhubungan, ada dari Korlantas, kemudian dari Badan Pengatur Jalan Tol dan dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Baik. Nah, itu meneliti, dia turun ke lapangan melihat bahwa apakah jalan tol ini sudah layak untuk dioperasikan. Berarti emang benar-benar diuji waktu itu ya Pak ya, selama beberapa hari ya? Biasanya waktu uji layak fungsi itu dari tim WLF itu ada saran-saran baik mengenai dari sisi keamanan maupun dari sisi perambuan. Biasanya ada saran-saran yang harus kita laksanakan. Nah, setelah ini diselesaikan, ada saran dan perbaikan kita selesaikan, kita lapor lagi ke tim uji layak fungsi. Setelah itu akan terbit surat layak operasi dari Dirjen Bina Marga. Barulah bisa beroperasi itu, barulah bisa beroperasi. Baik. Tapi sebelum beroperasi itu harus ada keputusan Menteri tentang operasional jalan tolnya dan juga tentang keputusan tarif tolnya berapa. Oke, baik. Dan kalau dari segi fasilitas sendiri nih Pak, otomatis kan jalan tolnya ada fisik jalan tolnya. Untuk fasilitas pendukung lainnya apa saja yang bakal ada nanti Pak di tol Sigli Banda Aceh? Terutama fasilitas itu rencananya memang akan ada rest area ya. Rest area itu tipe A. Jadi tipe A itu di situ ada
Ada SPBU-nya, ada musola, ada kantin, kemudian ada tempat makanannya gitu. Kemudian toilet, ATM dan parkir. Itu berarti yang paling tinggi ya Pak ya grade-nya ya? Ini Kelasnya tipe A ini grade yang paling tinggi. Oke. Kalau tipe B itu tanpa SPBU. B tanpa SPBU. Tapi di Sigli Banda Aceh ini rencananya akan dibangun nanti mungkin di STA di kilometer 54 dan 37. Oke. Tapi sampai saat ini masih belum ada pembangunannya. Ya dikaitkan dengan mungkin masih lalu lintasnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi lalu lintas yang melewati jalan tol ini belum sesuai dengan yang direncanakan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol. Baik, ini mau kita tanya dulu tentang target yang direncanakan. Tapi sebelum itu Pak Doni mau tanya dulu sama Pak Jufri nih. Ya. Tadi ada terkait dengan fasilitas-fasilitas tambahan seperti rest area dan lain-lain. Apakah dalam pengadaan fasilitas-fasilitas tambahan ini, Pak Jufri, ini pembebasan tanahnya sudah selesai juga? Iya, jadi pengelolaan tanah itu kan ada ROW, artinya batasan yang diberikan dari awal. Oke. Ini untuk tanahnya sudah tersedia. Sudah tersedia berarti ya? Itu sudah tersedia, ada di 2 titik, jadi di KM 53 sama KM 27. Ada 2 titik, sudah lahannya sudah clear. Sudah clear ya? Berarti Untuk tinggal rest area. konstruksikan saja. Iya, dibangun tinggal saja ya. Oke, gitu. tinggal action dia Action, istilahnya ya. mudah-mudahan nanti ada kopi di situ, ada mie Aceh di situ. Jadi kalau seandainya kita punya waktu luang, Iya. pengen kopi di rest area Tosi Banceh deh gitu ya Pak Jufri ya. Sambil lihat pemandangan Selawah. Wih, Iya. itu cakep banget loh kalau pagi-pagi ya. Dan tadi kita udah ngomong masalah pendanaan sudah, pembebasan lahan sudah, fasilitas sudah gitu ya Pak ya. Dan tadi Pak Slamet bilang kalau seandainya memang target ini belum tercapai ya Pak ya. Target untuk lalu lintasnya belum tercapai. Ini apakah boleh tahu nggak sih Pak berapa mungkin yang ditargetkan oleh HK sendiri gitu ya selaku konstruksi yang mengembangkan konstruksi ini untuk target lalu lintasnya? Jadi target lalu lintas harian rata-rata ini memang tercantum dalam rencana usaha ya atau business plan. Nah untuk tahun ini itu rencananya itu 4.198 kendaraan per hari. Nah sedangkan kemarin saya koordinasi dengan bagian pengoperasian dengan kepala cabangnya. Nah lalu lintas harian rata-rata setelah dibukanya gerbang tol Selimem ya seksi 2 itu berkisar antara 1.200 sampai 1.400 kendaraan per hari. Baik. Walaupun demikian ini ada kenaikan lalu lintas harian rata-rata dengan dibukanya gerbang tol Selimem. Berarti berpengaruh sekali ya Pak ya? Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi sebelum Selimem dibuka itu lalu lintas harian rata-ratanya berkisar antara 600 sampai 800. Hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Dengan dibukanya ini 2 kali lipat lebih banyak. Ya. Oke. Jadi ya kami mau nggak mau harus optimis dong. Dengan dibukanya seksi 5 dan 6 tentunya akan lebih tinggi lagi lalu lintas yang melalui jalan tol karena sekarang ini kan bisa mengakses jalan tol itu harus dari Belang Bintang kan. Kalau dari sini ke Belang Bintang juga kan cukup lumayan jauh kan. Dari sini Belang Bintang sekitar 20 menit Pak. Iya, tapi kalau dari sini ke Kaju lebih dekat kan? Lebih dekat lagi. Ya, itulah dia. Kenapa kami menargetkan akhir tahun ini bisa dibuka dari Kaju sampai ke Belang Bintang. Belang Bintang ya. Kalau Jadi istilah di sini kan Kaju ya. Kalau di perencanaan jalan tolnya itu simpang Malahayati ya. Simpang Malahayati. Karena Tapi dia ke kanannya ke Malahayati, kirinya ke Banda Aceh. benar. Iya. Jadi itu nanti bisa mengakomodir mungkin kendaraan-kendaraan berat dari Pelabuhan Malahayati ya. Oke. Demikian juga untuk akses dari kota Banda Aceh kan lebih dekat kalau ke situ daripada ke Belang Bintang. Baik, berarti target hariannya sebenarnya 1.800-an ya Pak ya berarti ya. Yang target hariannya itu
tahun ini itu Oh, 4.158. 4.100. Hanya yang tercapai sekarang ini sudah mencapai angka 1.200 1.200 ya. 400, di mana sebelum Selimem dibuka itu hanya 600 sampai 800 saja. Baik. Jadi sudah ada peningkatan ya cukup signifikan lah. Jadi memang bisa dibilang kita Bapak selaku dari HK juga, pihak HK juga pastinya optimis banget dengan pembukaan nanti Kaju bisa tembus sampai ke Belang Bintang ini dan sampai ke Selimum ini bakal jadi peningkatan yang lebih signifikan lagi ya dari jumlah hariannya ya Pak ya. Apalagi kalau sudah dibuka sampai Padang Tinggi. Wah, itu udah lengkap Pak. Berarti ya udah Bukan 1 sampai 6. dari Banda Aceh ke Sigli mungkin cuma berapa jam? Berapa menit itu kira-kira kalau seandainya 74 jam? 1 jam ya Pak ya? Katanya bisa menghemat setengahnya ya. 80 km per jam kita 1 jam. berkendara, itu 1 jam 1 udah pulang jam. Padang Tinggi. Benar. Dari Padang Tinggi ke Sigli ini cuma berapa? Kalau sekarang 3 jam. Kalau hari yang sore kita apalagi Sabtu Minggu itu bisa 3 jam. Banda Aceh Sigli ya kalau lewat jalan nasional ya. Kalau masuk ke tol, kalau misalnya Sigli Padang Tinggi seksi 1 sudah selesai, barangkali 60 menit sudah. Udah sampai Sigli. Udah sampai Sigli. Hemat waktu banget nih kalau gitu ya. Dan respon masyarakat sendiri setelah dibukanya beberapa seksi ini gimana Pak? Memang saya nggak langsung mensurvei pendapat masyarakat ya Pak. Tapi saya pikir sih masyarakat juga antusias dengan adanya pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh ini. Karena seperti tadi kan tentunya juga akan menyingkat waktu perjalanan ya. Dan pada gilirannya juga akan menghemat biaya operasional kendaraan, baik dari terutama dari sisi bahan bakarnya ya. Saya kira demikian Pak. Mungkin dari Pak Jufri ada info, boleh. ada persepsi Kalau masyarakat. tadi kan mungkin ada pertanyaan juga tentang persepsi awalnya ya Pak ya, tentang para masyarakat yang terkena pembebasan lahan dari proyek ini. Sekarang ini setelah proyek ini sudah berjalan gitu ya dan udah ada bisa dinikmati juga gitu jalan tolnya. Apakah ada pergeseran persepsi mungkin Pak dan lebih mempercepat proses pembebasan lahannya mungkin setelah masyarakat melihat ini kalau makin cepat selesainya makin enak nih proses transportasinya gitu. Ya memang kalau di keterkaitannya sih secara tidak langsung ada. Tapi kalau lihat persepsi masyarakat ya kita sama tadi kita dalam melakukan survei. Namun dari teman-teman yang arahnya menuju ke Padang Tinggi ke Sigli, mereka lebih cenderung memilih masuk tol. Karena sangat mempersingkat waktu apalagi di jalur sibuk, jalur sore, Sabtu Minggu. Kemudian kalau misalnya bisa tembus lagi ke Simpang Malahayati, nah itu memang sudah sangat karena itu akan memangkas waktu karena kalau orang ke arah sana kan harus masuk kota Banda Aceh. Nah, artinya kalau bisa ini dari Selimpang Selimum Janto itu langsung ke Malaya Baitu Salam itu letak di Baitu Salam langsung Malaya itu bisa lebih dari setengah terpangkas waktu. Luar biasa. Jadi emang sangat bisa efektif ya Pak ya, efisien masyarakat dalam berlalu lintas gitu ya. Dan juga menghindari kepadatan lalu lintas juga pastinya di jalur di jam-jam sibuk itu ya Pak ya. Oke, kalau jujur ya Pak Slamet sama Pak Jufri, kalau Doni sendiri nih sebagai salah satu masyarakat Aceh yang menggunakan ini gitu ya, ini sangat terbantu loh Pak. Karena memang Doni memang sering berpergian juga ke Biren gitu ya, ke daerah Selok Semawe dan segala macam. Jadi kalau memang lewat tol ini, apalagi dari bukanya Selimum ini kemarin, itu bisa hampir hemat 30-45 menit perjalanan kita untuk sampai di Biren. Karena biasanya ke Biren itu 4 jam, tapi dengan pakai tol Sibanceh ini, apalagi dibuka Selimum Janto, itu kemarin, itu bisa hemat sampai 45 menit gitu. Jadi udah nyampe Biren dalam waktu 3 jam 30 menit udah nyampe gitu. Jadi sangat terbantu nih Pak Slamet. Semoga prosesnya juga berjalan lancar sampai dibukanya nanti seksi 56 nanti Desember 2022 ya. Dan
Untuk seksi satunya sendiri nih Pak Slamet, tadi kan komitmen penuntasan seksi 5 dan 6 ada di akhir Desember 2022. Untuk seksi satunya yang terpanjang ini Pak 20 km, PR-nya luar biasa dengan kontur yang nggak main-main, kontur tanah yang nggak main-main. Itu gimana nih Pak? Jadi memang untuk seksi 1 yang sepanjang 25 km dengan melewati kontur yang cukup ekstrim ya. Di mana ada timunan tinggi, kemudian galian dalam. Dan juga di sini itu diperlukan adanya penambahan lahan ya. Jadi situ ada di satu lokasi perlu ada relokasi sungai dan relokasi jalan. Nah ini sekarang ini daftar perencanaan pengadaan tanah tambahannya ini sedang diproses di Kementerian PU Pak. Nah ini harapannya sih mungkin dalam waktu dekat ini sudah DPPT ini sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur, kemudian ditetapkan Penlok, sehingga bisa segera juga dilaksanakan pengadaan lahannya. Ya harapan kami sih paling cepat mungkin September 2023 ya. Dari paling lambat mungkin akhir tahun depan juga. Baik, tadi Pak Slamet juga sempat bilang tentang proses pembebasan lahan tambahan. Nah, ini Pak Jufri, ini mungkin ranahnya Pak Jufri nih. Ini apakah sudah sejauh mana prosesnya Pak sekarang? Pembebasan lahan tambahan ini? Iya. Lahan tambahan ini memang di seksi 1 itu karena dia lahan penambahannya bukan satu titik sih, bukan satu tempat atau area, tapi di spot-spot di sepanjang itu penambahannya itu hampir kiri dan kanannya. Karena untuk untuk konstruksinya yang kurang lah, jadi kiri dan kanan. Nah sampai sekarang itu sudah adanya di BPJT. Jadi daftar perencanaan pengadaan tanah itu ada di BPT. Pak Slamet sampaikan kalau cepat itu keluar nanti surat dari Menteri PU ke Gubernur, maka akan segera diproseskan. Mungkin kita sudah pernah rapat dengan Biro Tata Pemerintahan di provinsi. Itu sudah pernah kita lakukan rapat. Mudah-mudahan dukungan penuh dari pemerintah Aceh. Kalau begitu keluar langsung dijadwalkan kapan konsultasi publik, kemudian kapan dilakukan identifikasi dan inventarisasi oleh BPN nantinya. Mudah-mudahan segera keluar dan bisa. Tapi perannya kita sudah pernah melakukan rapat dengan. Tapi kalau pemerintah Aceh sih selalu gercep. Selalu gercep memang ya. Buktinya aja tuh ya. Sigap banget dari awalnya ada rencana dari peraturan presiden itu, dan juga dikeluarkan dari 2018 udah groundbreaking, berarti otomatis kan prosesnya cepat banget nih Pak ya, gercep banget pokoknya. Setuju kalau seandainya memang dibilang pemerintah Aceh dalam hal ini sangat-sangat mendukung dan sangat gerak cepat gitu untuk proses pembangunan provinsi Aceh sendiri gitu ya. Dan tadi memang dijadwalkan untuk seksi 5 dan 6 di akhir tahun 2022 ini, dan paling cepat 2023 di September itu sudah direalisasikan seksi 1. Ya mohon doa dan dukungannya. Amin ya rabbal alamin, semoga ini memang cepat bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Dan multi efek apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh nih Pak ketika ini semua sudah beroperasi dengan secara maksimal nanti di Desember atau September 2023 Pak Slamet. Ya untuk masyarakat Aceh tentunya konektivitas antar kota yang dilalui jalan tol ini akan lebih cepat dijangkau tentunya ya, dan pada gilirannya akan menghemat biaya operasi kendaraan. Selain itu juga dengan adanya jalan tol ini kan dimaksudkan untuk adanya pengembangan wilayah. Mungkin ini bisa nanti tumbuh sepanjang jalan tol itu lahan untuk industri, mungkin untuk juga ada pengembangan pariwisata yang bisa dijangkau dengan melalui jalan tol ini, sehingga dalam perjalanan ke tempat tujuannya itu dapat ditempuh dengan lebih aman dan nyaman. Saya kira demikian. Baik. Nah kalau seandainya kita berbicara tentang ini ketika sudah selesai semua, otomatis kan ini tadi Bapak di awal ada bilang, Pak Slamet ada bilang Medan, Banda Aceh. Nah, otomatis kan
masih ada yang belum dibangun nih Pak? Contohnya misalnya di Sigli Lok Semawe misalnya nanti ada, terus ada Lok Semawe Langsa, dan nanti ada Langsa Binjai katanya ya Pak ya. Nah kalau ini yang ketiga lainnya nih, adik-adiknya si Banceng ini gimana nih Pak? Nanti prosesnya nanti, apakah itu sudah ada pembicaraan di situ? Dan apakah Pak Jufri akan segera bekerja lagi? Gitu? Ya benar ya Pak Jufri ya. Ya memang saya tidak terlalu mengetahui persis Pak mengenai ruas lainnya, karena saya ditugaskan di ruas Sigli Banda Aceh ini. Memang itu yang jadi dia dari Medan ke Binjai ini kan ada 3 ruas ya. Dari Medan ke Banda Aceh ini ada 3 ruas. 4 ruas. 4 ruas ya Pak ya. Medan Binjai, Binjai Langsa, Langsa Lok Semawe, Lok Semawe Sigli, kemudian Sigli Banda Aceh. Iya. Nah, mungkin yang ruas-ruas lainnya mungkin dalam tahap berikutnya akan dibangun juga. Wih, semoga secepatnya lah kalau seandainya itu langsung dimulai ya Pak ya. Dan kalau Pak Jufri sendiri nih melihat adik-adiknya si Banceng ini gitu ya, optimisme Bapak terhadap pembangunan ini nantinya bagaimana dalam hal pembebasan tanahnya setelah masyarakat mungkin sudah belajar dari adanya Sigli Banda Aceh ini. Gimana Pak Jufri? Artinya ruas-ruas tambahan yang lain, ya, adik-adiknya. Adik-adiknya si Banceng nih seperti Sigli Lok Semawe, ada Lok Semawe Langsa dan juga Langsa Binjai nanti. Sebetulnya itu dari 4 ruas yang ada di Aceh itu sudah ada di dalam Perpres PSN, itu juga bagian dari PSN. Nah, tahun kemarin tahun 2021 sudah pernah dilakukan pra DPPT lah. Itu namun mungkin karena ada kebijakan pemerintah pusat yang harus diutamakan yang lain, sehingga ini menjadi tahap 2. Nah, ini tahap 2 selanjutnya akan diprogramkan ke tahap kedua barangkali, tapi secara detail kita juga tahu karena kurang tahu karena memang kita ditugaskan sekarang ini khusus Sigli Banda Aceh. Khusus Sigli Banda. Biar fokus dulu ceritanya. Selesaikan dulu ini biar fokus dulu ya. Tapi memang sambil berjalannya waktu juga kita harapannya juga ini langsung bisa berproses juga ya Pak ya. Bisa diproses dan bisa segera dibangun juga gitu ya. Baik, untuk harapannya sendiri nih, mungkin dari siapa dulu? Pak Jufri dulu boleh, silakan harapan dan juga himbauannya kepada masyarakat mungkin terkait dengan proyek tol Sigli Banda Aceh ini. Boleh, saya barangkali gini, harapan kita kan kami ini mewakili dari pemerintah juga, setelah ada pembangunan tol ini selesai nantinya, sehingga ekonomi masyarakat ini bisa meningkat. Kalau dilihat dari segi mungkin masyarakat melihat wah kan masuk jalan tol kan bayar, gitu. Tapi kan nggak meningkat ekonomi. Namun pada saat angkutan barang yang bisa membawa barang yang langsung dengan menyingkat waktu, otomatis akan menghemat biaya pengangkutan. Nah, dari sinilah secara teori ekonomi barangkali kita bukan ekonomi. Semakin murah ongkos, semakin murah barangkali barang bisa lebih stabil. Kemudian bisa konektivitas ke Pelabuhan Malayati dan juga ke pemerintah Aceh nanti ke Kia. Pemerintah akan sebelum membangun Kia kawasan industri Aceh yang ke arah Malayati itu Pak. Jadi ya, Pak, memang dari perencanaan trase awal mungkin diarahkan supaya keterkoneksi antara pelabuhan Malayati sampai ke Medan. Baik. Saya pikir itu. Jadi memang arus masyarakat, arus transportasi dalam hal masyarakat dan barang juga jadi barang masyarakat. Jadi bisa lebih ini ya Pak ya, bisa lebih semuanya serba cepat, efektif, efisien, jadi meningkatkan perekonomian Aceh juga ke depannya. Iya. Pastinya begitu ya Pak ya. Himbauan sendiri mungkin untuk masyarakat terkait dengan mungkin pembebasan lahan atau misalnya hal-hal lain yang menyangkut dengan tol Sigli Banda Aceh, boleh silakan. Barangkali mudah-mudahan masyarakat dengan ada ini bisa mengambil manfaatnya. Kemudian himbauannya kita menghimbau sebetulnya kalau selama ini sangat korporatif sih bisa masyarakat dalam hal musyawarah nanti mungkin bisa lebih dapat menguntungkan masyarakat lah dengan ini.
Kalau dari Pak Slamet sendiri, Pak Slamet, harapannya selaku yang membangun tol Cibanceh dan juga mungkin nanti ditutup dengan harapan, himbauan dan harapannya dari Pak Slamet sendiri. Ya harapan saya sih tentunya juga sisa-sisa lahan ini bisa lebih cepat bebas sehingga kita bisa lebih cepat menyelesaikan konstruksinya. Itu tentunya harapan yang utamanya. Hanya dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Aceh yang telah merelakan, mengikhlaskan lahannya untuk diberikan uang ganti rugi sehingga kami dapat membangun proyek Jalan Tol Singkili Bantai Aceh ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan dengan melepaskan asetnya ini itu juga bisa menjadikan amal ibadah, menjadi amal jariah bagi para warga pemerintah Aceh ini, warga Aceh. Amin. Ya harapannya tentunya seperti tadi ya masyarakat bisa dengan lega, dengan besar hati dapat melepaskan lahannya untuk mengizinkan kami membangun jalan tol di atasnya, terutama yang masih tersisa di seksi 1 dan seksi 5 dan seksi 6. Wah, 3 seksi itu ya, 1, 5 dan 6. Baik, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya, terkait dengan pembebasan tanahnya juga ya Pak Jufri dan juga konstruksinya nih dari Pak Slamet. Semoga semuanya bisa bersinergi dengan baik ya, maupun itu dari masyarakat, dari PPK gitu ya, dan dari Hutama Karyanya juga, dan juga pemerintah Aceh, semuanya bersinergi dengan baik sampai dengan tujuan kita sama-sama tercapai ya Pak ya, dengan pembukaan keseluruhan seksi di akhir 2023 nanti. Wah, luar biasa banget gitu ya. Aduh, nggak kerasa ini obrolan kita udah hampir 1 jam aja nih Pak. Udah 1 jam. Wah, boleh silakan Pak. Mungkin kita ngopi-ngopi dulu kali ya. Kita ngopi dulu, kita seruput dulu ini gitu kan. Jadi memang obrolan kita udah banyak banget tadi tentang Singkili Bantai Aceh ini. Dan ini berarti tolnya pas waktu dioperasikan itu berarti itu hak milik pemerintah Aceh kah, hak milik negara atau punya siapa dulu Pak? Jadi ini tetap nanti ini milik dari pemerintah ya. Karena kita kan mengusahakan jalan tol ini dalam diberi masa konsesi ya. Baik. Jadi sementara ini masa konsesinya itu 40 tahun. 40 tahun. Baik. 40 Setelah itu akan dikembalikan ke negara lagi. Kembalikan ke negara. Berarti masa konsesi itu adalah berarti ke Hutama Karya dulu Pak? Ya, selama masa konsesi ini nanti Hutama Karya mengoperasikan jalan tol Singkili Bantai Aceh. Baik. Karena kan ada investasi yang dikeluarkan oleh Hutama Karya. Nah, untuk jalan tol ini pengembalian investasinya itu bisa dikembalikan dari hasil pendapatan tol. Pengoperasionalannya Pak ya? Operasionalnya itu kita dapat pendapatan tol, dan dari situlah untuk biaya operasional, pemeliharaan dan pengembalian tunjangan. Wah, baiklah. Semoga semuanya berjalan dengan maksimal ya Pak ya. Pengoperasional juga baik-baik saja, dan memang pengoperasiannya itu memang membawa dampak yang luar biasa bagus dan baik untuk kemajuan Provinsi Aceh ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Jufri ya dari PPK Pembebasan Tanah Tol Cibanceh, dan juga Pak Slamet selaku Project Director dari Hutama Karya untuk proyek Cibanceh ini. Terima kasih banyak waktunya Pak Jufri dan Pak Slamet udah datang ke sini ke studio podcast kita. Udah mau diajakin ngobrol 1 jam ya, nggak berasa. Tapi mau lagi ya Pak ke depan ya, boleh ya. Mudah-mudahan kita undang lagi ya Pak ya. Nah, mungkin ada update terbaru gitu Pak tentang Tol Cibanceh. Pak Slamet boleh datang lagi ke sini. Oke, boleh ya. Terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, assalamualaikum Pak Slamet. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan itulah pemirsa
podcast Bangun Aceh ya. Untuk episode pertama kali ini kita telah berbincang bersama dengan Pak Slamet selaku Project Director dari PT Hutama Karya untuk proyek Tol Sibanceh, dan juga Pak Jufri dari PPK Pembebasan Lahan dari Tol Sigli Banda Aceh. Dan kita sama-sama berdoa dan berharap selaku masyarakat Aceh supaya proyek ini bisa berjalan dengan maksimal dan juga bisa beroperasi dengan tepat waktu nantinya, keseluruhan seksinya dari 1 sampai dengan 6, dari Baitus Salam sampai dengan Padang Tiji di akhir di tahun 2023 ya. Jadi harapannya dengan beroperasinya jalan tol tadi sepanjang 74 km tadi itu bisa membawa dampak yang sangat positif untuk Provinsi Aceh dari segi masyarakatnya, dari segi ekonomi pastinya, yang menimbulkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doain yang terbaik untuk semuanya, untuk proyek ini dan juga untuk Aceh ke depannya ya. Harapannya juga setelah pembangunan tol Sigli Banda Aceh ini bisa disusul dengan pembangunan jalan tol ruas-ruas yang lainnya seperti Sigli Lok Semawe, terus juga ada Lok Semawe Langsa dan juga Langsa Binjai. Pokoknya kita kasih semangat terus untuk pemerintahan Aceh, terutama dari Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh. Pokoknya harus tetap semangat gitu ya, kayak kata semboyannya dari HK, semangat membangun negeri gitu ya Pak Slamet ya. Baik, sampai jumpa pemirsa di episode selanjutnya dari podcast Bangun Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Wijaya pamit.